Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita bakal ngobrolin satu strategi yang ampuh banget buat ngubah suasana kelas. Dari yang tadinya pasif, jadi pusat kolaborasi yang aktif dan penuh energi. Yuk kita mulai pembahasannya. Kita semua pasti pernah kan ngalamin momen di mana kelas itu hening banget. Kita lempar pertanyaan, yang jawab jangkrik. Terus kita jadi mikir, ini anak-anak beneran ngerti nggak ya? Nah, tenang, ada solusi yang efektif banget buat menjawab tantangan ini dan menyalakan lagi api diskusi di kelas kita. Jawabannya adalah model pembelajaran kooperatif. Tunggu dulu. Ini bukan sekadar kerja kelompok biasa loh, yang kadang malah cuma satu orang yang kerja. Ini adalah pendekatan yang strategis, yang dirancang biar setiap siswa itu punya tanggung jawab. Bukan cuma buat belajar sendiri, tapi juga buat bantu teman satu timnya. Oke, dalam pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas 3 model kooperatif yang paling praktis dan efektif. Ada model START, metode Jigsaw, dan praktek Think, Pair, Share. Nanti di akhir kita juga bakal bahas gimana caranya milih model yang paling pas buat kebutuhan kelas Bapak Ibu. Yuk kita masuk ke model yang pertama, STAD, singkatan dari Student Teams Achievement Divisions. Namanya emang kedengeran agak teknis ya, tapi tenang, konsep dibaliknya tuh simple banget dan dampaknya kuat untuk mendorong pemahaman materi. Gini nih cara kerjanya. Pertama, kita sebagai guru jelasin dulu materinya seperti biasa. Kedua, kita bentuk tim yang isinya beragam. Nah ini kuncinya. Jadi dalam satu kelompok kemampuannya dicampur. Tujuannya apa? Biar terjadi yang namanya tutor sebaya secara alami. Ketiga, tim ini diskusi bareng buat mastiin semua anggotanya paham. Keempat, setiap siswa ngerjain kuis sendiri-sendiri. Jadi nggak ada tuh yang bisa numpang nama doang. Dan kelima, ini yang paling seru. Tim dapat penghargaan itu berdasarkan peningkatan skor tiap anggota, bukan cuma skor tertinggi. Poin paling pentingnya itu ada di skor peningkatan. Ini benar-benar mengubah permainan. Coba bayangin, siswa yang biasanya dapat nilai 60 terus dia berhasil dapat 70. Kontribusi poinnya buat tim itu sama besarnya dengan siswa yang nilainya naik dari 85 ke 95. Jadi setiap kemajuan, sekecil apapun itu dihargai. Inilah yang bikin semua siswa jadi termotivasi dan merasa kontribusi mereka itu berarti. Oke, kita lanjut ke metode Jigsaw. Sesuai namanya, metode ini tuh ibarat nyusun puzzle. Setiap siswa jadi satu kepingan puzzle yang super penting. Gambaran utuh materinya nggak bakal lengkap kalau satu kepingan aja hilang. Keren kan? Prosesnya ini unik banget. Jadi pertama kita bentuk kelompok asal, terus setiap anak di kelompok itu kita kasih satu subtopik buat dia dalami sampai jadi ahli. Misalnya materinya tentang jenis ekosistem, nah si A jadi ahli hutan hujan, si B ahli gurun, dan seterusnya. Habis itu, semua ahli gurun dari kelompok yang berbeda kumpul di satu kelompok ahli buat diskusi. Kalau udah jago, mereka balik lagi ke kelompok asal masing-masing buat ngajarin ilmunya ke teman-temannya. Biar metode Jigsaw ini lancar, pastiin materi Bapak-Bapak Ibu itu gampang dipecah-pecah jadi beberapa bagian yang jelas. Kasih juga arahan yang spesifik buat diskusi di kelompok ahli, biar mereka fokus ke info yang paling penting. Dan yang utama, tanamkan di benak siswa kalau tim mereka nggak akan bisa sukses kalau ada satu ahli aja yang gagal menjelaskan bagiannya. Nah ini yang namanya saling ketergantungan positif yang sesungguhnya. Nah kalau Jigsaw tadi itu ibarat strategi buat kolaborasi yang mendalam, model kita berikutnya ini kayak sprint buat keterlibatan cepat. Kenalin, Think, Pair, Share. Ini adalah alat yang fleksibel banget buat memicu diskusi dan partisipasi secara instan. Prosesnya gampang banget, persis kayak namanya. Pertama, kita kasih pertanyaan yang memancing pemikiran. Kasih waktu jeda, 1 menit aja, biar setiap siswa bisa berpikir sendiri. Kedua, minta mereka berpasangan sama teman sebangkunya buat diskusiin ide mereka. Ketiga, beberapa pasangan kita minta untuk berbagi hasil diskusi mereka ke seluruh kelas. Simpel kan? 3 langkah mudah, tapi dampaknya luar biasa. Manfaatnya banyak banget. Kita bisa pakai ini buat ngecek pemahaman siswa di tengah-tengah pelajaran. Pastikan ada batasan waktu yang jelas ya. Misalnya 1 menit buat mikir, 2 menit buat diskusi. Biar kelasnya tetap dinamis. Dan yang paling saya suka, metode ini ampuh banget buat anak-anak yang biasanya pendiam. Soalnya, ngobrol sama satu teman itu rasanya jauh lebih aman dibanding langsung ngomong di depan kelas. Oke, sampai sini kita udah punya 3 senjata keren. Sekarang pertanyaannya, kapan pakai yang mana? Model mana yang paling pas buat situasi tertentu? Nah, biar nggak bingung, yuk kita bandingkan langsung ketiganya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Gini bacanya, kalau tujuan utama Bapak Ibu adalah penguasaan materi dasar dan melatih kerja sama tim, START itu pilihan yang paling solid. Kalau lagi ngajar topik yang kompleks dan bisa dipecah-pecah, misalnya bagian-bagian dari sistem pencernaan, Jigsaw itu juaranya.
Nah, kalau cuma butuh penyemangat di awal kelas, atau mau cek pemahaman secara cepat, ThinkPair adalah alat andalan yang paling praktis. Pada akhirnya, yang perlu kita ingat adalah ini, nggak ada satu model yang paling super buat semua situasi. Anggap aja STAD, Jigsaw, dan ThinkPair ini adalah alat-alat di dalam kotak perkakas mengajar kita. Bapak Ibulah yang paling tahu dinamika kelas, materi, dan tujuan belajar yang mau dicapai. Andalah arsiteknya. Jadi, saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan. Setelah kita lihat berbagai pilihan praktis ini, dengan semua potensinya buat bikin kelas jadi lebih hidup dan kolaboratif, model mana nih yang kira-kira mau Bapak Ibu coba pertama kali? Mungkin di pelajaran besok? Selamat mencoba ya!